Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pembelajaran mungkin dibuka dulu dengan doa. Silakan dibikin dulu. Siap. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, berdoa dipersilahkan. Cukup. Hari ini ada yang izin atau sakit nggak? Enggak. Jadi kita absen satu-satu aja ya. Yang pertama Afifah Zaratu Jannah. Hadir. Terus Afiru Gaza. Bukan Maulana. Pada pertemuan kali ini kita meneruskan pada pertemuan yang kemarin ya, sudah presentasi mengenai apa kemarin? Materinya apa? Kemarin apa? Satu aja. Nah, nanti salah satu kelompok presentasi maju ya, mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan kemarin. Terus nanti ya habis itu kita mereview dari pertemuan awal sebelum besok minggu depan kita ulangan. Kayak gitu. Silakan salah satu kelompok maju presentasi. Salah satu aja. Silakan. Nanti segala aktivitas kalian yang menyangkut bertanya, pendapat atau menjawab nanti dapat poin aktif. Silakan yang mau maju. Iya dong pasti. Silakan ya, silakan. Kelompok berapa ini? Kelompok 6 ya, silakan. Nanti kalau ada yang bertanya tanya aja ya. Mau menjawab silakan. Biar satu kelompok semangat. Silakan gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang prinsip geografi yang akan dijelaskan oleh guru kami. Siapa aja? Oh iya, sebelum itu kita perkenalan dulu ya. Ya meskipun udah kenal biar lebih dekat lagi. Saya Rani Aura Permata, bisa dipanggil Aura. Saya Sanani Biasa. Saya Afifah Zaratu. Saya Rani terus. Pertama adalah prinsip geografi. Prinsip geografi yang pertama adalah persebaran. Prinsip ini menjelaskan persebaran yang tidak merata antar wilayah, baik aspek fisik maupun aspek sosial. Contohnya adalah persebaran fauna di Indonesia terbagi oleh garis Wallace dan Weber. Prinsip persebaran prinsip geografi yang kedua adalah interrelasi. Jadi prinsip menjelaskan keterkaitan antar fenomena baik aspek fisik maupun aspek sosial. Contoh kasusnya adalah global warming terjadi karena efek rumah kaca. Lalu yang ketiga ada deskripsi, menjelaskan fenomena geosfer dengan cara tidak hanya deskripsi dalam bentuk peta, tetapi juga diagram grafik dan tabel, penggambaran angka pengangguran pada provinsi Jawa Barat. Prinsip selanjutnya adalah prinsip korologi yang menjelaskan fakta dan fenomena geografis, fakta dan masalah dilihat dari persebaran, keterkaitan dan interaksi dalam suatu ruang. Contoh
dari prinsip ini adalah penelitian mengenai perbedaan suhu udara di pedesaan dan perkotaan. Pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan adalah cara pandang yang menekankan pada lokasi atau ruang fenomena geosfer terjadi secara fenomena yang terjadi. Contoh erupsi gunung Merapi menyebabkan daerah sekitarnya tertutup abu vulkanik. Pendekatan lingkungan atau ekologi. Deskripsi pendekatan. Cara pandang yang memfokuskan pada aspek lingkungan fisik tempat fenomena geosfer terjadi. Anggapan suatu pemukiman ditinjau sebagai suatu bentuk ekosistem hasil interaksi penyebaran dan aktivitas manusia dengan lingkungan. Contohnya penebangan pohon di hutan sekitar hulu sungai menjadi penyebab terjadinya longsor. Pendekatan kompleks wilayah. Cara pandang yang menggabungkan dua pendekatan, yaitu keruangan dan ekologi dalam menjelaskan fenomena geosfer. Pembangunan suatu wilayah harus memperhatikan ciri atau karakteristik wilayah tersebut, misalnya pembangunan di lereng. Ya, dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang udah dipresentasiin ada yang mau bertanya nggak? Enggak. Contoh studi kasusnya kan ada garis Wallace dan garis Weber. Nah itu garis Wallace itu memisahkan fauna apa dan apa, dan garis Weber itu memisahkan fauna mana dan mana. Demikian saya. Garis Wallace memisahkan fauna Asiatis dan peralihan, sedangkan garis Weber memisahkan fauna peralihan dan Australis. Oke, terima kasih. Sudah puas dengan jawabannya, Mas. Kita mereview yang kemarin sudah kita pelajari mengenai prinsip. Yang pertama itu persebaran. Ada yang dibingungkan nggak kalau yang prinsip persebaran? Persebaran itu cuma nanti menunjukkan adanya sebaran entah apapun itu yang ada di muka bumi, mungkin barang tambang ataupun persebaran flora dan fauna dan sebagainya kayak gitu. Kalau deskripsi itu sekedar hanya menjelaskan aja fenomena yang ada. Mungkin contoh gempa bumi terjadi di mana kayak gitu. Tapi dalam mendeskripsikan suatu fenomena itu bisa bentuknya kalimat ataupun bentuknya kuantitatif. Mungkin bisa dicatat ya. Kuantitatif itu bisa termasuk angka, tabel ataupun grafik kayak gitu. Mungkin jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Borobudur mungkin besar 100.000 jiwa kayak gitu, itu sudah merupakan salah satu penerapan dari prinsip geografi. Jadi tidak hanya mungkin dalam bentuk kalimat saja deskripsi itu, tapi bisa termasuk juga disajikan dalam bentuk angka, grafik ataupun tabel kayak gitu. Yang prinsip deskripsi ya. Terus yang interrelasi itu hubungan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya. Tadi contohnya juga benar. Kayak mungkin terjadinya banjir di Jakarta karena kiriman dari Bogor, kayak itu juga bisa masuk ke prinsip interrelasi. Nah, terus yang korologi yang terakhir ya, yang korologi itu merupakan prinsip yang memuat ketiga prinsip sebelumnya, yaitu persebaran, deskripsi, dan interrelasi. Jadi di dalam prinsip korologi itu merupakan prinsip yang lengkap gitu. Jadi udah termasuk ada persebaran. Jadi kayak tadi itu apa contohnya? Enggak, yang korologi. Nah, dalam perbedaan suhu di kota dan di desa itu kan bisa terlihat dari sebarannya. Mungkin sebaran suhu di desa itu kayak gimana, di kota itu kayak gimana kan terlihat juga. Terus selain itu juga hubungan antara suhu kota yang berbeda antara di kota dan di desa itu kenapa sih kok bisa berbeda? Nah itu kan ada masuk ke prinsip interrelasi. Terus yang deskripsi juga tadi udah terjadinya perbedaan suhu antara di desa dan di kota, dan sebarannya itu seperti apa, dan kenapa sih kok bisa terjadi perbedaan antara suhu di kota dan di desa. Nah, jadi prinsip korologi itu sederhananya itu memuat tiga prinsip sebelumnya, yaitu persebaran, deskripsi, dan interrelasi kayak gitu. Bisa dipahami nggak atau belum? Yang korologi bisa? Ya. Mungkin pertemuan pada pagi ini saya cukupkan ya. Jika ada kekurangan dari saya mungkin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.